Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ima dalam mata pelajaran PPKN. Selamat datang di semester 2 ini. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan nasional tahun 1908 dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di semester 2 ini, khususnya di bab 4, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah menjelaskan makna kebangkitan nasional, yang kedua menjelaskan arti penting kebangkitan nasional, kemudian yang ketiga menyebutkan peran tokoh kebangkitan nasional dan meneladani tokoh perjuangan kemerdekaan. Sedangkan yang akan kita pelajari babnya di semester ini yaitu ada makna dan arti kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua ada arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga ada peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak video berikut ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah makna dan arti kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional adalah langkah awal untuk tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus bangkit dan bersemangat untuk melanjutkan cita-cita dalam perjuangan para pendahulu kita. Nah, perjuangan yang dimulai jauh sebelum berdirinya negara Indonesia ini harus kita hormati dengan cara bagaimana? Harus kita sebagai pelajar kalian harus semangat belajar, kemudian harus menggantungkan cita-cita kalian setinggi langit, kemudian berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara menghargai jasa para pahlawan pendiri negara kita. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar tentang asal-usul kebangkitan nasional. Nah, di sini, bangsa Indonesia yang sudah dijajah oleh Belanda hidup dalam penderitaan dan kebodohan selama bertahun-tahun lamanya, ya. Nah, kemiskinan tersebut merata di seluruh Nusantara. Nah, kemudian kemiskinan itu menyebabkan suatu kebodohan ataupun kecerdasan masyarakat Indonesia itu berada di tingkat yang paling rendah. Nah, hal itu membuat tokoh-tokoh para pendiri negara itu berkeinginan untuk memajukan bangsa Indonesia. Pada saat itu, Dr. Wahidin Sudirohusodo menyerukan kepada golongan priai Bumi Putra untuk membentuk dana pendidikan. Nah, jadi awal mulanya itu berdiri Wahidin itu membentuk dana pendidikan karena melihat kondisi pendidikan masyarakat pada zaman dahulu itu sangat-sangat rendah. Nah, priai itu adalah kalau sekarang adalah anak-anaknya raja atau anak-anaknya bangsawan seperti itu. Nah, kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo juga menggagas berdirinya sebuah organisasi pemuda yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Nah, itu adalah asal-usul dari kebangkitan nasional itu sendiri. Kemudian setelah Dr. Wahidin itu nanti muncullah organisasi yang bernama Budi Utomo, tetapi organisasi tersebut nanti kita akan bahas di minggu depan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang melahirkan kebangkitan nasional. Ada Sutomo, ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Cipto Mangunkusumo, ada Ki Hajar Dewantara, dan Dowes Dager. Nah, dari kelima tokoh tersebut tentu kalian sudah tahu ya. Nah, kemudian nanti untuk lebih jelasnya kita akan mendalami tokoh-tokoh tersebut di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita hanya mengenal tokoh-tokohnya saja. Dari yang sudah kita pelajari di atas tadi, nah
Kebangkitan nasional adalah masa di mana kebangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul pada saat zaman penjajahan. Nah, itu adalah asal-usul dari kebangkitan nasional. Sekarang tugas kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kalian semuanya sebagai pelajar, tentu kita bisa menghargai jasa-jasa para pendiri negara tersebut dengan caranya bagaimana, dengan meningkatkan persatuan, kesatuan, dan juga cinta tanah air kita ditingkatkan terus-menerus. Nah, semoga kalian dengan mempelajari bab ini, kalian lebih lagi mencintai bangsa kalian, cinta tanah air kalian, dan juga nasionalisme kepada bangsa Indonesia kalian lebih meningkat lagi. Cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Bu Ima mohon maaf. Semoga dengan belajar bab ini, kalian bisa lebih lagi cinta tanah air, kemudian nasionalisme kalian semakin bertambah. Meskipun bab ini sederhana, Bu Ima harap kalian menyimaknya dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.